Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang kinerjanya mulai bangkit, bahkan ada yang pendapatannya melonjak hingga 163%. Apakah saham-saham ini mulai menarik untuk dibeli dan juga ada tanda bullish reversal? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Saham pertama yang akan kita analisa adalah saham MBMA, yakni PT Merdeka Battery Materials yang pendapatannya melonjak 163% pada semester 1 2024 dari 350 juta US dollar naik 163% menjadi 921 juta US dollar guys ya. Dan berdasarkan keterangan dari manajemen MBMA itu sendiri, peningkatan pendapatan usaha MBMA itu dari kontribusi setahun penuh penjualan NPI dari smelter ketiga RKEF PT Zhao Hui Nickel atau ZHN, lalu penjualan HGNM dari konverter nikel metal, dan juga dari penjualan biji limonit PT Huaneng Metal Industry atau HNMI. Dan jika kita lihat guys ya, dari sisi kinerja pergerakan harga saham MBMA di satu minggu ini sudah naik 8,26%, yang berarti MBMA ini sudah mulai naik guys ya harga sahamnya, dan nanti akan kita bahas juga secara teknikal dan juga dari sisi money flow-nya. Sedangkan hari ini saham MBMA itu sempat naik ya ke 600-an, tapi closing di Rp950 per saham dengan kenaikan tipis hanya 0,8% saja. Sedangkan yang cukup menarik adalah jika kita bahas dari sisi kinerja laba bersihnya, di mana laba bersih pada kuartal 2 2024 itu berhasil naik secara year on year dari kerugian atau minus 190 miliar menjadi keuntungan 276 miliar. Sedangkan secara kuartalan juga naik ya dari 58 miliar menjadi 276 miliar. Namun demikian ternyata belum bisa menekan angka PE ratio guys ya, di mana secara valuasi memang MBMA ini belum begitu murah, atau PER-nya ini masih cukup tinggi di angka 95 kali dengan PBV 2,5 kali. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas, NPM-nya 3,43%, dan juga MBMA ini sejak IPO belum bisa bagi dividen. Jadi saham MBMA ini tidak cocok ya untuk teman-teman yang melakukan dividen investing. Dan mungkin nanti teman-teman akan menemukan saham yang satunya lagi ya yang cocok untuk teman-teman investasikan karena rutin bagi dividen. Return on asset dan return on equity juga cukup tipis guys ya. Untuk ROA hanya 1,3% dan ROE-nya 2,8% saja. Dari fundamental kita melihat memang saham MBMA ini belum terlalu menarik guys ya. Yang menarik hanyalah dari kinerja dan laba bersihnya saja. Di kuartal 2 2024 ya, terutama labanya itu bisa bagus guys ya, dari yang tadinya kerugian menjadi keuntungan 276 miliaran seperti itu. Dan kalau misal kita perhatikan ya secara teknikal, di mana hari ini sebenarnya ada rejection dari area high di Rp615 per saham turun sampai Rp590 per saham. Jadi kenaikan hari ini juga cukup tipis ya, hanya 0,8% saja. Dan jika kita perhatikan memang MBMA ini juga sempat naik ya dari level bottomnya di 520-an. Ini sudah naik ya beberapa persen hingga di closing hari ini di 590. Jika kita ukur guys ya kenaikan MBMA buat teman-teman yang sudah berani untuk buy on weakness di bawah, sudah dapat keuntungan sekitar 12,3%-an ya guys ya dari kenaikan harga MBMA ini, yang berarti sebenarnya kita melihat ada potensi untuk bullish reversal. Begitupun juga jika kita lihat guys ya dari money flow hari ini, di mana dari broker summary juga ada sedikit akumulasi terutama dari Indo Premier guys ya. Akumulasinya 13,1 miliar, lalu ada beberapa dari investor asing yang juga melakukan akumulasi seperti ZP 6,3 miliar dan KK 3,4 miliar. Lalu sisanya kita melihat juga ada beberapa investor retail yang juga yang masuk di saham MBMA. Jadi potensinya untuk MBMA ini ada peluang guys ya untuk bisa lanjut naik lagi, tapi untuk jangka pendek pastinya kita akan melihat area sideways atau bahkan normal correction di sekitar support MA50 dan MA150-nya. Jadi untuk saham MBMA ini saham yang sebenarnya cocok ya untuk kita pantau, terutama untuk teman-teman yang capital gain approach ya, atau lebih suka mencari keuntungan ataupun peluang ya, peluang cuan maksud saya dari capital gain seperti itu. Langsung saja kita analisa saham kedua guys ya. Yang kedua adalah saham NCKL, di mana NCKL di satu minggu ini sudah naik 1,6% ya di level Rp915 per saham. Jadi kalau misal kita perhatikan pun memang NCKL ini masih cukup sideways dan hari ini juga naik 1,6%-an. Lalu kalau misal kita perhatikan dari sisi fundamental, memang kuartal 2-nya cukup menarik ya, di mana kinerjanya juga bisa bangkit kembali. Laba bersih secara year on year dan secara kuartalan di
kuartal 2 2024 ini mulai mengalami kenaikan guys ya. Jadi secara kuartalan naik, secara year on year juga naik. Secara kuartalan naik dari 1 triliunan menjadi 1,8 triliun, sedangkan secara year on year juga naik dari 1,3 triliun menjadi 1,8 triliun. Lalu kita lihat dari sisi valuasi ya, pairnya di angka 10 kali dengan PBV 2,25 kali. Jika kita bandingkan dengan saham MBMA tadi, valuasi dari NCKL ini jauh lebih menarik guys ya dibandingkan dengan MBMA. Lalu dari sisi profitabilitas NPM-nya juga menarik ya untuk NCKL ini di angka 26,6% dan juga NCKL sejak IPO itu sudah bisa bagi dividen sesuai dengan prospektusnya di mana NCKL akan berusaha bagi dividen guys ya dan itu sudah kita ketahui ya sejak NCKL ini pertama kali IPO. Dan terakhir bagi dividen itu di 8 Juli 2024 dengan dividen yield sebesar 2,95% dengan dividen payout ratio 30% dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Lalu dari return on asset 11,3% dan return on equity 22,16% menjadikan fundamental NCKL ini jauh lebih menarik dibandingkan saham MBMA, tapi tidak menutup kemungkinan kenaikan dari kedua saham ini juga ya bisa berbarengan ya naiknya karena kita lihat harga nikel juga mulai naik atau bahkan MBMA ini lebih dulu ya guys ya mengalami kenaikan dibandingkan NCKL. Tapi jika kita lihat secara teknikal di mana NCKL juga sempat turun ya di level bottom di 860 mulai naik dan hingga closing hari ini di Rp915 per saham. Sebenarnya NCKL ini hari ini ada rejection ya di MA 150-nya. Jadi kalau misalkan berhasil breakout ya di atas MA 150 maka ada peluang NCKL ini bisa uptrend. NCKL sampai di area closing hari ini sudah naik 6,8%-an ya. Jadi kalau misal kita lihat perbandingan antara kenaikan NCKL dan MBMA itu sebenarnya sudah lebih tinggi ya kenaikan saham MBMA yang sudah naik 12,6%-an. Selanjutnya kita akan bahas juga saham Inco ya guys ya, di mana Inco juga ada tanda bullish reversal. Setidaknya di 1 minggu terakhir saham Inco ini sudah naik 10,4%. Ini di 1 mingguan ya di level Rp4.220 per saham ya dari level 3.000-an. Dan di 1 hari ini saham Inco juga naik ya sebenarnya. Hari ini naik 3,43%. Siapa nih yang udah cuan ya di saham Inco? Boleh tulis foto teman-teman di kolom komentar ya. Teman-teman punya average berapa nih untuk saham Inco-nya. Jadi untuk saham Inco ya, meskipun secara teknikal atau secara pergerakan harga itu sudah terlihat ya ada tanda bullish reversal, tapi kita melihat dari sisi kinerja laba perusahaan ini sebenarnya masih cukup tertekan. Di mana pada semester 1 2024, tepatnya di kuartal 1 dan kuartal 2, secara year on year maupun secara kuartalan, laba bersihnya itu masih turun ataupun terkoreksi gitu ya. Di mana pada kuartal 2 yang terbaru itu juga masih turun secara year on year dari 590 miliar menjadi 513 miliar. Lalu kita lihat juga dari sisi valuasi saham Inco ya, karena labanya turun maka pairnya akan naik di mana PE ratio 36 kali dengan PBV 1 kali. Yang berarti kinerja dari laba perusahaan ini belum bisa meningkat. Apalagi saham Inco ini absen ya, tidak bagi dividen di tahun 2024. Jadi terakhir bagi dividen itu di 16 Mei 2023 lalu. Dengan yield hanya 2% saja. Dan itu kita lihat juga memang ada korelasi ya dengan laba bersih Inco pada 2024 ini. Yang mana perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan laba bersihnya sebagai dividen dari tutup buku tahun 2023 lalu ya, karena kinerja 2024 kita lihat juga cukup tertekan. Jadi mungkin ya perusahaan ini ingin punya cash ya yang lebih banyak untuk bisa bangkit lagi dari sisi kinerja perusahaan ya, semoga nanti bisa naik lagi ya untuk net income-nya. Dan return on asset di angka 3% dan return on equity juga kecil ya, hanya 3,9%. Jadi dari sisi fundamental sebenarnya saham Inco ini belum terlalu menarik. Tapi dari kenaikan harga sahamnya kita melihat saham Inco ini sebenarnya cukup menarik ya. Karena harga saham Inco dari level bottomnya di 3.600-an ini sudah naik 16,9% hingga level saat ini di Rp4.220 per saham. Jadi terkadang saham-saham yang fundamentalnya belum bagus atau mungkin ya masih jelek gitu guys ya, ya mungkin bisa teman-teman sebut sebagai saham gorengan gitu ya. Saham-saham yang kinerjanya belum bagus atau mungkin ya masih jelek, tapi ya bisa mengalami bullish reversal atau bisa mengalami kenaikan harga saham. Dan sebenarnya kita juga bisa cuan guys ya di saham yang seperti ini selama kita tahu apa yang kita beli dan
kita juga bisa menganalisa dari sisi pergerakan harga saham dan juga akumulasinya. Nah, Inco kita lihat juga ada akumulasi yang besar, terutama dari CCSQ, NIDRKZ, dan juga FS. Dan kita pun melihat guys ya, untuk saham Inco ini memang sudah ada tanda-tanda akumulasi kembali, yang mana kenaikan Inco ini sebenarnya tidak dibarengi ya dengan inflow dari investor asing, yang mana investor asing ini masih net sell 13,6 miliar. Yang berarti Inco kenaikannya ini dipelopori oleh investor domestik. Ya, jadi ada akumulasi besar itu dari investor domestik ya, sedangkan investor asing ini rata-rata ada take profit ya, terutama untuk hari ini, seperti itu. Jadi saham-saham yang sudah kita bahas itu adalah saham-saham yang ada tanda bullish reversal, dan kenaikan harga saham MBMA, NCKL, dan juga Inco tidak lepas dari naiknya harga komoditas nikel yang hari ini juga naik 1,4% di level 17.700 USD per ton dari yang tadinya di level 15.700 USD per ton guys ya. Jadi ketika harga komoditas naik, maka saham-saham komoditas juga biasanya akan mengalami kenaikan, dan hal itu pun memang terlepas ya dari apakah kinerja fundamentalnya bagus atau tidak, tapi kita melihat beberapa perusahaan juga mulai ada perbaikan kinerja dan laba bersihnya, seperti itu. Jadi menurut teman-teman, saham mana nih yang paling menarik? Apakah MBMA atau NCKL ataukah saham Inco? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.